Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidance. Saya berasal dari Kabupaten Lebong. Saya mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 di IAIN Curug, Bengkulu. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di fase B kelas 3 SD. Saya akan memaparkan tujuan pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal macam-macam dan bentuk-bentuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul penerimanya. Mari mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada peta konsep mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada kitab-kitab yang wajib diimani. Kemudian dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada cara iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat orang yang beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup umat manusia. Adapun tujuannya di sini, tujuan kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala karena di dalam kitab suci ini terdapat ajaran, perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani. Ada 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Yang pertama yaitu Taurat, kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu ada kitab yang kedua yaitu kitab Zabur, kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga kitab Injil, kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat dari Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya." Kemudian diangkat dari hadis, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga terdapat perintah mengimani kitab-kitab Allah. Janganlah kamu membenarkan ahli kitab, jangan pula kamu mendustakan mereka. Dan katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa semua kitab yang telah Allah turunkan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya cara iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 cara mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dengan cara mempelajari. Di dalam mempelajari kita bisa membaca, memahami dan mengkaji isi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu dengan cara mengamalkan. Di dalam mengamalkan kita bisa menerapkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada percaya. Artinya kita meyakini sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk dan pedoman hidup yang benar. Lalu yang kedua ada patuh. Maknanya mematuhi dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hidup tentram. Artinya mendapatkan petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua, bahagia di akhirat. Artinya mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di kehidupan akhirat kelak. Lalu yang ketiga ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas keimanannya. Kemudian ada akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, kehilangan petunjuk. Artinya hidup tanpa pedoman yang jelas, mudah tersesat dan jauh dari kebenaran. Lalu yang kedua, kesengsaraan. Kehidupan di dunia dan akhirat akan dipenuhi kesengsaraan dan penderitaan. Berikutnya ada bentuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada bentuk kitab Taurat, yang kedua bentuk kitab Zabur, yang ketiga bentuk kitab Injil, lalu yang keempat bentuk kitab Al-Qur'an. Baik, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah dengan beriman dan menghayati kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ridhonya, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.